Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya, Madi Maulana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya, dan juga share ke teman-teman kalian. Selamat menikmati. Biarkan aku pergi. Bab 16 tahun tiba-tiba tersenyum dan mengangkat alisnya. Kamu bisa pergi, tetapi kamu harus pergi dengan cara yang sama seperti mereka diseret barusan. Catherine tercengang saat matanya tertuju pada Saun. Dia terjebak dalam momen emosi yang kontras. Dia tidak berharap dia membelanya. Entah bagaimana, dia tidak bisa tidak menganggapnya agak menarik. Pada saat itu, Rebecca dan para wanita tidak bisa lagi tetap tenang. Janet meraung, "Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda tahu siapa kami?" Saun tetap diam, melirik ke arah Chess. Chess memandang ke samping ke arah sekelompok pelayan sambil tersenyum. "Haruskah saya secara pribadi menelepon bos Anda? Orang terkuat yang menyeret mereka akan diberi hadiah." Semua orang di restoran mengetahui identitas Chess. Bahkan bos server akan memperlakukannya dengan sopan. Kelompok server segera bergegas menyeret Rebecca dan dua wanita lainnya keluar dengan satu server memperlakukan mereka lebih kejam dari yang sebelumnya. Ketiga wanita itu datang dengan pakaian bagus. Namun, rambut mereka segera menjadi berantakan sementara sepatu mereka jatuh ke lantai saat mereka diseret. Bahkan gaun panjang Rebecca robek setelah tersangkut di petak bunga. Catherine dan Freya menyaksikan situasi dengan mulut ternganga. Berlutut di depan mereka berdua. Manajer Lawrence memohon, "Saya pasti buta barusan. Nona Jones dan Nona Lynn. Itu sangat ceroboh dari saya. Saya harap Anda berdua akan cukup murah hati untuk memaafkan saya. Jangan tenggelam ke level saya." Catherine diam-diam melirik Saun. Setelah menyadari bahwa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia kemudian berkata, "Betapa beruntungnya kita bertemu dengan Tuan Muda Harrison di sini. Kalau tidak, kami yang akan diseret keluar. Kalau begitu, aku tidak akan memaafkanmu dan mengeluh tentang kalian kepada bosmu secara langsung." Chess berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak harus melakukannya sendiri. Aku akan menelepon bos mereka sebentar lagi dan membuatnya tersesat." Manajer Lawrence menjatuhkan diri ke lantai kesakitan. Freya memang senang dengan situasinya. Secara kebetulan, dia melihat Catherine berdiri membeku di sisi Saun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terkejut oleh pikiran yang tiba-tiba, dia menggunakan bahunya untuk memukul sahabatnya dengan keras. Dengan dorongan tiba-tiba, Catherine, yang telah melamun, kehilangan pijakannya dan kemudian jatuh ke pelukan Saun. Dia tidak pernah begitu dekat dengannya. Aroma lembut kemudian memenuhi hidungnya. Dia memiliki kentut otak pada saat itu. Dia tidak pernah berharap bahwa pria itu akan berbau begitu harum. Itu benar-benar berbeda dari auranya. Catherine merasakan bahwa mata Saun sedang menyapu dirinya. Dipukul dengan kesadaran. Dia keluar dari pelukannya dengan tergesa-gesa. "Maaf, itu kecelakaan. Berhenti menjelaskan. Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal seperti itu." Jawab Saun sadar. Catherine terdiam. Apakah dia benar-benar melakukan hal seperti itu? Kenapa dia tidak menyadarinya? Marah karena dituduh salah. Dia mengalihkan pandangannya ke penghasut. Dia memperhatikan bahwa Freya dan Chess menatapnya dengan rasa ingin tahu. Chess batuk ringan. "Pasti takdir yang mempertemukan kita. Ayo kita makan bersama." "Oke." Mata Freya berbinar. "Tentu. Aku hanya berencana untuk bertulang denganmu untuk berterima kasih atas bantuannya. Ayo pergi." Saat Freya dan Chess sedang mengobrol, mereka memasuki restoran terlebih dahulu. Catherine tercengang. Beraninya Freya bertindak begitu tanpa meminta pendapat Catherine. Catherine dengan ragu-ragu menatap Saun. Namun dia tidak repot-repot melihatnya sekilas. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan langsung masuk ke restoran. Dia dengan cepat mengejarnya karena dia ingin mengetahui tentang kondisi Fudge juga. Dia cukup cemas tentang hal itu, mengingat dia dengan santai meninggalkan rumah sehari sebelumnya. Seorang pelayan membawa mereka berempat ke sebuah ruangan pribadi. Begitu Catherine melangkah ke dalam ruangan, dia tersentak pada suasana mewah. Freya mendekati Catherine dengan penuh semangat dan berbisik di telinganya. "Tentu saja, suamimu yang memesannya. Ini adalah Kalia Pavilion. Ini adalah kamar pribadi paling mewah di seluruh restoran. Bahkan ayah saya tidak memenuhi syarat untuk memesannya terakhir kali." Freya berkata, "Hanya orang dengan kekayaan bersih minimal 50 miliar dolar yang berhak memesan kamar pribadi." Catherine kehilangan kata-kata. Freya mencubit pinggang Catherine karena cemburu. "Sebenarnya, suamimu cukup baik, meskipun Anda telah menyakiti kucing kesayangannya. Yang dia lakukan hanyalah mengusir Anda dari rumah. Lihat, dia telah memaafkan dan melupakan apa yang Anda lakukan. Dia bahkan baru saja membantumu. Betapa hebatnya dia." Catherine berkata dengan jijik, "Biarkan aku mengingatkanmu siapa yang terus mengkritiknya sebelumnya. Oh well, aku hanya melihatnya dari jauh saat itu. Sedikit yang saya tahu bahwa dia akan berubah menjadi pria yang sangat menarik jika dilihat lebih dekat. Intinya, dia paman Ethan. Pikirkan tentang kekayaan, status, dan penampilan pria yang membuat mantan pacar Anda dibayangi. Ethan akan kehilangan ketenangannya jika dia muncul di depannya. Dan ini juga akan membuat Rebecca merasa sangat cemburu." Catherine tiba-tiba menjadi bersemangat memikirkan sikap sok Rebecca. "Apa yang kalian berdua bisikkan di telinga masing-masing?
Tanya Chess. Geli. Baru saat itulah Catherine memperhatikan bahwa kedua pria di kamar pribadi itu mengalihkan pandangan mereka padanya. Dia langsung merasa malu. Terima kasih kepada kalian berdua. Saya memiliki hak istimewa untuk memasuki kamar pribadi yang mewah ini. Kupikir kalian berdua sedang membicarakan daya tarik Saun. Jawab Chess sambil meringis. Kata-katanya yang tajam membuat Catherine merasa malu. Kamu pasti bercanda, Tuan Muda Harrison. Ayo kita mulai memesan makanan. Saun membuka menu. Matanya menunjukkan rasa dingin. Setelah dengan santai memesan 2 hidangan, dia meletakkan menu di atas meja. Chess memutar Susan yang malas dengan jarinya sampai menu mencapai Catherine. Pesan makanan. Kakak ipar, Catherine, yang sedang minum kopi, hampir tersedak mendengarnya. Dia batuk dengan keras beberapa kali. Dari sorot mata Chess yang mengejek, ia sadar bahwa Chess sudah mengetahui tentang pernikahannya dengan Saun. Ternyata, Saun dan Chess memiliki hubungan dekat. Jangan panggil aku seperti itu. Saya akan kehilangan identitas saya kapan saja. Dia mengambil menu dengan malu-malu. Dia memperhatikan bahwa hidangan yang dipesan Saun cukup hambar. Jadi dia memilih beberapa hidangan hambar juga. Tanpa banyak berpikir, Freya berkata, daging domba panggang khas di sini rasanya enak dan cukup pedas. Apakah kamu tidak suka makanan pedas? Beberapa detik keheningan yang menakutkan menimpa kamar pribadi itu. Setelah beberapa saat, Chess tertawa kecil. Dia tahu bahwa Sauni sedang menjalani diet hambar dan itulah sebabnya dia memperhatikan suaminya. Freya tertegun sejenak. Dia kemudian melemparkan pandangan genit pada sahabatnya. Catherine tersipu malu. Meskipun dia berkulit tebal ketika berurusan dengan Saun secara pribadi, dia tidak bisa menahan perasaan malu ketika masalah seperti itu dibahas di depan umum. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 17 itu. Kalian telah salah paham denganku. Perutku tidak enak badan akhir-akhir ini. Jadi aku memilih makanan yang lebih hambar. Kamu tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Saya mengerti. Freya menepuk punggung tangan Catherine sambil tertawa. Catherine merasa sedih. Benar saja, temannya ternyata pengkhianatnya. Saun, yang diam, mengangkat bulu matanya yang panjang dan tebal dan melirik wanita di seberangnya. Dia mengenakan atasan rajutan merah muda hari ini. Kulit di lehernya seperti susu. Namun wajahnya memerah. Kemerahan bahkan telah menyebar ke kulit halus di sekitar cuping telinganya. Matanya berbinar tanpa dia sadari. Namun, dia segera menahan pandangannya, lalu menyesap kopi. Terkejut dengan sebuah ide, Freya mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura mendiskusikan sesuatu dengan sahabatnya. Tempat mana yang kamu rencanakan untuk disewa? Saya pikir apartemen ini cukup bagus. Biayanya hanya $800 per bulan. Chess berkata, apartemen bagus seperti apa yang bisa kamu sewa dengan $800? Siapa yang berencana menyewa tempat? Freya menghela nafas. Itu Kathy. Dia tidak punya pilihan selain menyewa tempat sejak dia diusir dari keluarga John. Dia tidak punya tempat tinggal saat ini dan hanya memiliki sedikit uang. Dia menginap di hotel murah tadi malam. Tidak ada jendela di kamar. Dan terlebih lagi, spray tidak diganti. Juga, selalu ada orang yang menggeser kartu kecil di bawah pintu. Betapa berbahayanya. Menurunkan kepalanya, Catherine meminum kopinya dengan tenang. Freya, yang merupakan ratu drama yang fantastis. Memang sahabatnya. Saun mengerutkan kening tanpa disadari. Chess menoleh untuk menatapnya, lalu mengeram. Saun, bagaimana kamu bisa membiarkan istri cantikmu tinggal di tempat berbahaya seperti itu? Betapa tidak kompetennya kamu dalam merawatnya. Catherine segera berubah menjadi ratu drama. Ini adalah kesalahanku. Aku memberi makan Fudge dengan keripik, menyebabkan dia muntah. Saun benar dalam mengusirku. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Fudge sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Chase menjawab sambil tersenyum. Jangan salahkan dirimu. Fudge adalah tidak dalam kondisi baik. Sebelum Chase bisa melanjutkan, Saun menyela pidatonya. Permintaan maafmu tidak berguna. Dengan ekspresi aneh, Chase merasa simpati pada Catherine yang menurutnya tidak pantas disalahkan. Ini sangat kejam bagi Saun. Catherine menjadi pucat tiba-tiba. Dia mendapat kesan bahwa kondisi Fudge telah membaik dan bahwa Saun membantunya karena kemarahannya telah mereda. Katakan padaku bagaimana kamu akan menebusnya. Tiba-tiba Saun berbicara lagi. Catherine dalam keadaan linglung. Dengan uang. Saya tidak punya. Alis Sehun berkerut. Wanita ini biasanya cukup cerdik. Namun mengapa dia begitu bodoh pada titik penting ini? Dokter berkata bahwa Fudge perlu istirahat. Pola makan dan kebiasaan hidupnya juga perlu diatur dengan baik. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, Anda bisa mengurus makanannya 3 kali sehari selama periode ini. Jangan biarkan dia makan makanan berminyak. Sebaliknya, siapkan lebih banyak makanan segar dan bergizi yang mudah dicerna olehnya. Chase tersedak mendengar ucapan pria yang tidak tahu malu itu. Cek. Akhirnya dia sadar bahwa Saun ingin mendapatkan pengasuh cantik secara gratis. Cerdik, bagaimana pintar? Catherine tertegun sejenak. Dia kemudian menyelidikinya dengan bertanya, maksudmu aku bisa kembali ke tempatmu dan tinggal di sana? Saun dengan datar mengingatkan, kesampingkan semua pikiranmu yang lain. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pengasuh Fudge.
Tentu tidak masalah. Catherine sangat bersemangat sehingga matanya berbinar. Dari kelihatannya, dia masih memiliki peluang untuk menjadi bibi Ethan. Bagaimanapun, dia berhasil melayani sebagai pengasuh kucing untuk saat ini. Ini berarti dia bisa menjadi pengasuh pribadi Saun di masa depan. Mata Saun berkilat puas. Bukan saja dia tidak perlu meminta maaf atas apa yang terjadi malam sebelumnya, tapi dia juga membuat Fudge menjadi pengasuh. Dengan cara ini, dia berhasil membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah makan, Chase pergi untuk melunasi tagihan sementara Catherine berdiri di samping Saun. Tiba-tiba, sebuah kartu dilemparkan ke tangannya. Pergi dan cari makanan di mal untuk makan malam Fudge nanti. Apa yang dia makan? Catherine memegang kartu itu dengan tatapan bingung karena dia tidak pernah memelihara kucing. Saun melemparkan pandangan menghina padanya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Sesuatu yang bergizi, bersih, dan segar. Oh, apa sakit kepala? Hari-hari ini, kehidupan kucing lebih baik daripada manusia. Apakah makanan itu dimaksudkan untuk memelihara kehamilannya atau menenangkan perutnya? Jadi kamu pulang malam ini. Apa yang Anda rasakan seperti makan? Aku akan menyiapkannya untukmu. Apapun. Setelah mengatakan ini, Saun pergi bersama Chase. Melihat mereka berdua pergi, Freya berkata sambil tertawa, aku ingin tahu berapa banyak uang yang ada di kartu itu. Dengan kartu ini, Anda mungkin tidak akan diikat. Saya tidak yakin. Saya tidak akan menghabiskan uang karena itu miliknya. Catherine menggelengkan kepalanya. Saya harus mencari pekerjaan sesegera mungkin dalam 2 hari ini. Baik-baik saja maka, lanjutkan kerja baikmu. Karena Anda tidak akan mencari tempat untuk menyewa lagi. Saya akan menonton film dengan Patrick. Dia hanya datang untuk menjemputku. Setelah Freya masuk ke mobil pacarnya, Catherine berjalan menuju mobilnya. Saat dia melihat Ethan bersandar di pintu mobilnya dengan sosoknya yang tinggi, dia dipenuhi dengan kedinginan. Mereka mengatakan seseorang mencintai seseorang sama seperti seseorang membencinya. Itulah yang dia rasakan saat itu. Apakah Rebecca yang memberitahumu aku di sini? Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Ethan yang menakjubkan. Saat itu, mata Ethan yang familiar menunjukkan sedikit rasa frustrasi. Kathy, tidak peduli seberapa marah dan cemburu kamu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu pada adikmu. Catherine tercengang, namun dia segera tersenyum dan berkata, dia memberitahumu tentang itu. Bukan, aku mengetahuinya bahkan tanpa dia memberitahuku. Seseorang memposting kejadian hari ini di Snapchat. Jawab Ethan dengan nada mencela. Kamu menyuruh seseorang untuk merobek gaun panjang kakakmu di depan umum dan menyeretnya keluar dari restoran dengan cara yang memalukan. Selain adikmu, Janet dan sahabatmu, Cindy, juga mendapat masalah. Tingkah lakumu yang mengerikan memang menjengkelkan. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 18 bibir tipis Ethan terbuka dan tertutup dengan elegan. Catherine telah mendengarnya mengucapkan kata-kata manis berkali-kali. Namun, kali ini dia patah hati. Ya, aku mengerikan. Jadi, apakah Anda di sini untuk membalas dendam terhadap saya atas nama tunangan Anda? Kamu masih belum menyadari kesalahanmu saat ini. Ethan menambahkan dengan marah. Mer dan Mi, John sudah kesal padamu. Mengapa Anda tidak bisa berperilaku sendiri? Orang-orang di luar sana menyebut Anda berpikiran sempit. Ya, aku berpikiran sempit. Catherine mengakuinya secara terbuka. Aku juga bukan orang suci. Catherine. Ethan mau tidak mau mengetuk mobil dengan tinjunya. Kau benar-benar mengecewakanku. Saya telah berusaha keras untuk bertahan demi masa depan kita. Berharap bahwa saya akan dapat mengambil alih Lowe Corporation segera. Bagaimana denganmu? Lihatlah apa yang telah Anda lakukan. Anda tidak hanya meninggalkan Summit dan akhirnya menjadi pengangguran, tetapi reputasi Anda juga telah hancur. Tidak bisakah kamu mendorong dirimu sedikit lebih keras? Saya bekerja keras. Aku sedang bekerja keras untuk mengkonsolidasikan identitasku sebagai bibimu. Bajingan. Ethan mencibir dengan marah. Kamu hanya bekerja keras untuk menggertak Rebecca. Bukan. Jika Anda terus melakukan ini, Rebecca akan melampaui Anda. Ya, dia mungkin memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah dan dia mungkin dibesarkan di pedesaan. Tapi dia cerdas, rajin, dan selalu membakar minyak tengah malam. Oh, sebenarnya kamu telah memperhatikan begitu banyak poin plus dalam dirinya. Ejek Catherine. Setelah mendengar itu, Ethan berpikir bahwa dia cemburu. Dengan itu, dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sekarang bukan waktunya untuk merasa cemburu. Kathy, Anda harus memahami konsep kura-kura dan kelinci. Siapa yang cemburu? Ethan, kau membuangku dan bertunangan dengannya. Apa yang memberi Anda hak untuk memaksa saya bekerja keras untuk Anda? Apakah itu berarti Anda akan menyerah pada saya jika saya berhenti bekerja keras? Sebenarnya, apakah Anda menginginkan wanita yang Anda cintai atau wanita yang cocok dengan status Anda dan mampu membantu Anda? Jika aku tidak menyukaimu, apakah aku akan membuang waktuku untuk bertemu denganmu di sini? Dengarkan aku. Pulanglah dan minta maaf kepada Mas Jones, Mrs. Jones, dan Rebecca agar Anda dapat segera kembali ke Summit. Jawab Ethan tidak sabar. Apa gunanya kembali ke Summit? Tidak peduli seberapa keras saya bekerja.
Rebecca mampu menghancurkan pencapaian saya kapan saja. Catherine tiba-tiba mendengus. Sebenarnya, di matamu, pencapaian itu bukan milikku, tapi milikmu yang memperjuangkannya. Kata-katanya yang agresif membuat Ethan mendidih karena marah. Jika bukan karena saya, bisakah Anda memenangkan proyek hotel? Mengapa Anda tidak merenungkan kelemahan Anda? Tidak heran Anda tidak bisa bergaul dengan semua orang. Kamu benar, sebaiknya kau menjauh dariku. Kalau begitu. Catherine sangat marah sehingga giginya bergemeletuk. Setelah membuka pintu dengan kasar, dia berkata dengan keras, "Jangan datang dan temui aku lagi. Aku muak dengan wajahmu sekarang. Apa yang kamu katakan?" Ethan menunjukkan ekspresi muram dengan arogan. "Apakah kamu tidak melihat dirimu di cermin sebelum menyuruhku pergi?" "Ya, aku terlihat mengerikan. Aku tidak pantas bersama orang mulia sepertimu." "Tuan muda Lowe." Catherine tersenyum dingin, lalu menutup pintu dengan paksa. Dia menyalakan mobil yang dengan cepat menghilang dari pandangan. Ethan, yang tertinggal di sana, mengangkat kakinya dan menendang pohon di sampingnya. Pada saat itu, Rebecca memanggilnya sambil berbicara dengan nada cemas. "Ethan, kamu pergi menemui Kathy." "Bukan, hanya menasihatinya dengan baik. Bersikaplah mudah padanya." Memikirkan ekspresi tidak ramah Catherine, Ethan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dia memperlakukanmu dengan sangat buruk. Namun kamu memberi kata-kata yang baik untuknya. Aku hanya harus membantunya. Aku berempati padanya." Sebenarnya, merasa sedih dan sedih, Rebecca menambahkan, "Dari sudut pandangnya, aku memang tampak seperti perampok yang merampas barang-barangnya darinya. Karena itu, saya bukan orang yang dapat membuat keputusan mengenai masalah perusahaan. Ayahku yang memutuskan semuanya. Adapun Anda, saya benar-benar jatuh cinta dengan Anda. Meskipun mengetahui bahwa Anda memiliki perasaan untuknya, saya tidak dapat membantu bersaing untuk cinta Anda. Maukah kamu menyalahkanku karena terlalu egois?" Ethan, jika ini terjadi lebih awal, Ethan akan benar-benar menyalahkannya. Namun, ketika dia mengingat kurangnya upaya Catherine untuk bekerja menuju masa depan mereka bersama, dia tiba-tiba merasa bahwa Rebecca lebih mencintainya daripada Catherine. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Tiba-tiba, dia merasa sedikit bersalah. "Tidak, aku tidak pernah menyalahkanmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Oke, Ethan, saya akan bekerja keras sehingga Anda dapat mengambil alih Lowe Corporation. Saya tahu Anda berencana untuk mengerjakan sebuah proyek dengan keluarga Campbell akhir-akhir ini. Itulah sebabnya saya sering berhubungan dengan Janet." Ethan akhirnya melihat mengapa dia melakukan itu. Jauh di lubuk hatinya, dia agak bersimpati pada Rebecca karena dia tahu bahwa tidak mudah bergaul dengan Janet. "Terima kasih. Jangan menyebutkannya. Aku rela melakukan apapun untukmu." Ini pertama kalinya Ethan blank. Dia bertanya-tanya apakah pantas untuk berusaha keras memenangkan hati Catherine kembali. Sebuah Maserati bergerak di sepanjang jalan lebar. Sepanjang perjalanan, Catherine menggigil saat dia merasa kedinginan secara fisik dan mental. Dia tidak pernah berharap bahwa dia dan Ethan suatu hari akan menjadi begitu kasar satu sama lain. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia orang yang dulu dia cintai. Mengapa dia kehilangan kepercayaan padanya, memiliki kesan buruk tentang dia, dan bertindak egois. Bisa jadi karena dia tidak pernah menembus pikirannya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Itu adalah telepon dari Sally. Ini adalah pertama kalinya Catherine menerima telepon dari Sally sejak dia meninggalkan rumah. Catherine tahu pasti bahwa panggilan itu bukan tentang membiarkan dia kembali ke rumah. Namun dia menjawab panggilan itu terlepas dari dirinya sendiri. "Mama, jangan panggil aku, Ibu. Aku tidak punya putri yang kejam seperti itu." Suara marah Sally datang dari ujung sana. "Kembalilah dan minta maaf kepada adikmu sekarang. Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi." Bab 19 berlutut. Catherine sangat sedih. "Kenapa kamu tidak bertanya pada Rebecca apa yang dia lakukan padaku? Dia kakakmu baik hati, tidak sepertimu. Yang kau lakukan hanyalah bertengkar dengan Janet. Keluarga Campbell adalah salah satu keluarga terkaya. Kakakmu sengaja menjalin hubungan dengan Janet untuk memastikan bahwa keluarga Jones dan Campbell akan rukun. Bagaimana denganmu? Kamu melakukan begitu banyak hal jahat dan bahkan menyakiti adikmu. Bagaimana saya akhirnya membesarkan anak perempuan yang dibesarkan dengan buruk seperti Anda? Aku tidak akan kembali." Catherine menggertakkan giginya. Sally meraung. "Kalau begitu, jangan pernah kembali. Aku tidak akan memperlakukanmu sebagai putriku lagi." Catherine menarik napas dalam-dalam. "Apa kau pernah mengkhawatirkanku? Sebelum dia kembali, Anda selalu berpikir bahwa saya tidak sebaik orang lain, tidak peduli seberapa keras saya bekerja. Anda tidak akan berbicara dengan saya selain menyuruh saya pergi. Apakah aku benar-benar putrimu?" Setelah dia melolong kesakitan, air matanya keluar. Memang, dia diliputi oleh frustrasi. Dia tidak merasa ingin kembali ke rumah itu lagi. Dia kemudian menenangkan diri dan menuju ke toko hewan peliharaan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan menenangkan perut kucing. Ini adalah pertama kalinya pemilik yang memelihara kucing mendengar tentang menenangkan perut kucing. Dia akhirnya menyerahkan sebuah buku berjudul "Resep Makanan untuk Kucing Hamil." Ngomong-ngomong, resep di sini memasukkan semua nutrisi yang dibutuhkan kucing hamil.
Seharusnya tidak ada masalah jika Anda menyiapkan makanan untuk kucing Anda berdasarkan buku ini. Setelah beberapa pemikiran, Catherine membeli buku itu dan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan. Pukul 4 sore, dia kembali ke JDTB. Ketika Fudge menyadari kepulangannya, dia memeong dengan lamban dan meringkuk di sudutnya tanpa bergerak. Pemandangan itu membuat Catherine semakin patah hati. Dengan itu, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras untuk Fudge untuk menebusnya. Mempertimbangkan bahwa kucing perlu mengambil makanan ringan, dia menyiapkan beberapa bola salmon dan memasukkan wortel dan sayuran kukus ke dalamnya. Selain itu, dia membuatkan kucing beberapa puding sebagai camilan. Saun pulang kerja dan kembali ke rumah di malam hari. Melalui pintu kaca dapur, dia melihat Catherine sibuk memasak sayuran. 1 menit dia memotong sayuran dan menit berikutnya dia memasaknya. Aroma lezat sayuran tercium melalui celah pintu kaca dan merangsang perutnya. Dia sedikit lapar tiba-tiba. Saat Saun melirik ke samping ke meja, dia melihat puding yang berbentuk seperti Hello Kitty di atas piring porselen putih. Dengan warnanya yang cerah, puding ini terlihat cukup menggugah selera. Dia dengan santai mengambil sendok untuk makan puding. Rasanya sangat berbeda dari puding yang dia makan di luar negeri di restoran barat saat itu. Rasa itu aneh. Ternyata puding itu berisi ayam dan beberapa bahan yang tidak diketahui. Namun tidak terlalu berminyak. Mungkin tidak apa-apa untuk memiliki beberapa suap puding lagi. Dia sudah lama tahu bahwa Catherine pandai membuat sarapan. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa dia juga bisa membuat makanan penutup yang kreatif. Kau kembali, Sehun. Ketika Catherine membuka pintu untuk keluar dari dapur dengan piring berisi makanan yang baru dimasak, dia tercengang melihat Saun yang hampir menghabiskan puding yang dipegangnya. Astaga, itu makanan kucing. Tatapannya membuat Saun merasa sedikit tidak nyaman. Dia menganggap bahwa dia dalam hati sangat gembira melihat dia memakan makanan penutup yang dia buat. Pada pemikiran ini, dia batuk ringan dan berdeham. Makanan penutup yang kamu buat, rasanya cukup enak. Catherine gemetar. Dengan serius bertanya-tanya apakah dia akan bunuh diri setelah dia mengatakan kepadanya bahwa makanan penutup itu dimaksudkan untuk kucing. Setelah membalik antara hati nurani dan hidupnya untuk beberapa waktu, dia akhirnya memaksakan senyum. Aku sengaja membuatnya untukmu. Senang mengetahui bahwa Anda menganggapnya lezat. Saun meliriknya dengan arogan. Kamu hanya perlu fokus pada Fudge. Saya tahu. Catherine mengangguk dengan ekspresi penuh kasih. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Saun terus menatapnya dengan dingin. Catherine hampir tidak bisa mempertahankan ekspresi cintanya. Bagaimana dia bisa tidak tergerak? Apakah dia bahkan seorang pria? Untungnya, Saun menggendong Fudge dan memeluknya sebelum mengganti topik pembicaraan. Apa yang dia makan malam ini? Bola salmon. Dia tidak suka sayuran. Jadi saya menambahkan beberapa wortel ke bola salmon. Dia telah menghabiskan ke-6 bola salmon. Begitu Catherine menyelesaikan kalimatnya, dia mulai curiga dengan selera makan Fudge. Dia diberitahu bahwa kucing makan sangat sedikit. Namun Fudge memiliki nafsu makan yang besar. Baik, aku sudah selesai menyiapkan makan malam. Kamu bisa mulai makan. Catherine meletakkan garpu dan sendok di atas meja. Dia telah menyiapkan salad Caesar dengan telur rebus, selada, dan crouton mentega untuk makan malam. Melihat salad, Saun merasa bahwa itu sebanding dengan kualitas makanan yang disajikan di restoran. Lebih baik hindari makan daging dan makan makanan ringan di malam hari. Jelas Catherine. Sehun terkejut. Kamu sudah cukup sadar kesehatan pada usia ini. Ayah saya sakit lambung karena dia banyak minum untuk bisnis saat itu. Jadi saya tahu sedikit tentang merawat perut seseorang. Saat menyebutkan masalah ini, Catherine menjadi kesal pada dirinya sendiri. Sayangnya, Yafri belum pernah melihatnya secara positif. Saun, yang tidak terganggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Jones, menundukkan kepalanya dan terus makan. Tidak dapat disangkal bahwa masakan Catherine memang luar biasa. Makanan yang dia buat mungkin terlihat biasa saja, tapi rasanya jauh lebih enak dibandingkan dengan makanan yang disajikan di restoran-restoran di luar sana. Bahkan telur rebus biasa terasa enak sementara selada dan croutonnya renyah. Salad secara keseluruhan sangat menggugah selera. Dengan nafsu makan yang besar, Saun menghabiskan makanannya dalam beberapa tegukan. Setelah dia selesai makan, dia memujinya. Masakan yang enak. Terima kasih. Catherine bertindak pemalu dan merasa tersanjung untuk sementara waktu. Sejak muda, saya sudah bertekad untuk menjadi bahan istri demi calon suami saya. Yang saya harapkan hanyalah memberinya makanan enak setiap hari setelah dia pulang kerja. Dia melirik ke arah yang berlawanan segera setelah dia selesai berbicara. Pria itu melihat ke bawah. Menepuk-nepuk kucing di pangkuannya. Bulu matanya yang tebal yang menyerupai bulu burung gagak telah mengaburkan emosi di matanya. Tiba-tiba, Catherine merasa gugup. Pria itu kemudian mengangkat kepalanya dan membuka matanya dengan malas. Apa yang kamu tunggu? Cuci piring sekarang. Dari mana sebenarnya pria keras kepala ini berasal? Dia seperti selimut basah. Setelah membawa piring ke dapur, Catherine terus menjelek-jelekannya dengan gigi terkatup. Pada saat itu, dia bahkan mulai meragukan kecantikannya. Ketika Saun berdiri dan bersiap untuk pergi ke ruang belajar,
Dia tiba-tiba melihat sebuah buku berjudul, Resep Makanan untuk Kucing Hamil, di sofa ruang tamu. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Catherine telah mengetahui bahwa Fudge hamil. Secara kebetulan, Catherine keluar dari dapur setelah mencuci piring. Ketika dia melihatnya memegang buku itu, dia menjelaskan, saya pergi ke toko hewan peliharaan hari ini. Pemiliknya memberitahu saya bahwa resep untuk menenangkan perut kucing sebenarnya mirip dengan resep untuk kucing hamil. Jadi saya membeli buku ini. Mata Saun santai. Sepertinya dia masih tidak menyadarinya. Saat dia dengan santai membolak-balik buku itu, dia tiba-tiba melihat resep yang sudah dikenalnya. Wajah tampannya membeku. Setelah beberapa saat, Saun mengangkat buku itu dan menunjukkan gambar di atas kepada Catherine. Jadi ini puding yang sengaja kau buat untukku, kan? Subscribe dulu baru lanjut ya. Biarkan aku pergi. Bab 20 sebuah getaran menjalari tubuh Catherine. Dia sepertinya lupa bahwa dia membuat puding kucing sebelumnya berdasarkan resep di buku. Itu sebenarnya. Kamu bisa membuat apa saja untukku selama aku merasa itu enak. Saun mengingatkannya dengan ekspresi muram. Pada saat itu, dia mulai merasa mual setelah menyadari bahwa dia telah mengonsumsi makanan kucing. Catherine merasa tidak berdaya. Sebenarnya, saya membuatnya untuk Fudge, tetapi Anda memakannya dan bahkan berkomentar bahwa itu enak. Pada saat itu, aku terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Catherine, Tan menggertakkan giginya. Setelah hidup selama 28 tahun, ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin membunuh seorang wanita. Dia mengecilkan lehernya setelah diteriaki. Bahkan, bahan-bahannya cukup bergizi. Karena makanannya bergizi, kenapa kamu tidak memakannya sendiri? Menurutku itu tidak enak. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Sambil menunjuk ke arahnya, Saun ingat memuji rasa makanannya. Dia menjadi sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. Catherine ingin menjelaskan lebih lanjut. Namun Saun sudah memasuki ruang kerjanya dan membanting pintu dengan keras. Oh tidak, dia benar-benar kesal. Catherine kehabisan akal. Dia awalnya berencana untuk menyenangkannya selama dia tinggal di sini kali ini. Namun, dia sudah menyinggung perasaannya ketika dia hanya kembali ke rumah kurang dari 1 jam. Mengapa dia harus menempuh jalan yang panjang sebelum dia bisa mengkonsolidasikan identitasnya sebagai bibi Ethan? 10 menit kemudian, dia tanpa malu-malu mengetuk pintu ruang kerjanya. Enyah, sebuah suara kekerasan terdengar. Catherine menutup matanya dengan frustrasi. Karena dia masih marah pada saat itu, dia harus menunggu sebelum dia berbicara dengannya lagi. Dia pergi mandi dulu. Dia berganti menjadi satu set piyama yang indah. Membiarkan rambut hitam panjangnya jatuh di bahunya. Ketika dia melihat ke cermin dan mengedipkan mata pada dirinya sendiri, dia tertarik pada kecantikannya sendiri. Dengan kulit putih dan mata besar, dia menemukan dirinya murni dan menarik. Dia percaya bahwa penampilannya akan membuat Saun memperlakukannya dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara seorang pria tiba-tiba terdengar di sampingnya. Catherine gemetar ketakutan. Dia memiringkan kepalanya dan menyadari bahwa Saun sedang menatapnya mengejek dengan secangkir kopi di tangan kanannya. Kapan dia datang? Kenapa dia tidak mendengar langkah kaki? Saya, jelas. Aku diam-diam berlatih cara menggodamu. Aku tertarik pada kecantikanku sendiri saat melihat diriku di cermin. Jawabnya dengan malu setelah tergagap beberapa saat. Saun kehilangan kata-kata. Memang, ketidakberdayaannya telah mencapai tingkat baru yang lain. Meski demikian, ia harus mengakui bahwa wajah telanjang wanita itu memang segar dan anggun. Bahkan di Canberra, kota yang dipenuhi wanita cantik, hampir tidak ada wanita yang terlihat cantik alami seperti dirinya. Yang bisa kulihat hanyalah kepura-puraanmu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya dengan ekspresi menghina, dia berbalik untuk menuangkan air untuk dirinya sendiri. Catherine mengejarnya. Apakah kamu masih kesal? Apa yang harus saya lakukan untuk meredakan amarah Anda? Aku akan makan puding kucing juga. Oke. Saun tiba-tiba melengkungkan bibirnya dan mengambil sebungkus makanan kucing dari lemari. Aku tidak akan bisa memadamkan amarahku sampai kamu memiliki semangkuk makanan kucing. Catherine terkejut menemukan dia begitu kejam. Ini berbeda. Puding kucing yang saya buat terdiri dari nutrisi. Dan Anda bahkan menganggapnya enak. Diam. Wajah Saun menjadi gelap saat menyebutkan insiden itu. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati karena memakan makanan kucing. Bahan-bahannya termasuk ikan dan daging sapi yang telah dipilih dengan cermat. Omong-omong, ada juga prebiotik yang dapat memperbaiki sistem pencernaan Anda serta taurin, kalsium, zat besi, dan seng yang dapat memperkuat tubuh Anda. Betapa bergizi. Jika itu bergizi, mengapa kamu tidak makan makanan kucing denganku? Pria yang kekanak-kanakan. Dia menoleransi perilakunya sehingga dia bisa menjadi bibi Ethan. Setelah mengambil makanan kucing, dia menuangkan semangkuk itu untuk dirinya sendiri. Dia memiliki beberapa gigitan langsung dan menemukan rasa yang tak terlukiskan. Saun tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memakannya dan kemarahannya memudar sebagian. Bagaimana rasanya? Cukup enak. Apakah kamu ingin memakannya bersamaku? Kata Catherine dengan kesal. Suasana di sekitarnya menjadi dingin begitu dia selesai berbicara. Dengan senyum tipis,
Saun menambahkan lebih banyak makanan kucing ke mangkuknya. Betulkah? Karena Anda merasa enak, Anda dapat memiliki lebih banyak. Pria itu ditakdirkan untuk sendirian selamanya. Pada akhirnya, Catherine terpaksa memiliki begitu banyak makanan kucing di bawah tatapannya malam itu. Kerja bagus. Saun memasukkan tangannya ke dalam saku dan kembali ke kamarnya dengan puas. Ketika dia memasuki kamarnya, dia menoleh untuk melihat Catherine yang telah berbalik dan bergegas ke toilet. Mata gelapnya bersinar dengan rasa sarkasme ketika dia mendengar dia menyikat giginya. Jijik dengan makanan kucing, Catherine tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Ketika dia bangun pagi-pagi dan keesokan harinya, dia masih melihat bau amis di mulutnya. Sayangnya, dia harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan untuk Saun. Dia bersumpah untuk membuat bajingan itu jatuh cinta padanya. Kemudian, dia akan menginjak-injaknya dan membalas dendam padanya. Subscribe dulu baru lanjut ya. Supaya saya semangat upload bab-bab berikutnya. Next.